Oke teman-teman semua, ya kita lanjutin video yang sebelumnya, yaitu kita masuk ke tahapan nomor 4, yaitu metode pembayaran ya. Nah, metode pembayaran ini di Facebook kita bisa melakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah dengan kartu kredit, kemudian juga kita juga bisa menggunakan yang namanya PayPal, dan terakhir adalah ATM bersama ya. Jadi ini adalah 3 metode pembayaran yang bisa Anda lakukan untuk beriklan di iklan Facebook ya. Nah, saya nggak akan tutorialkan ini sekarang, karena nanti ini bisa dilihat ketika kita sudah membuat iklannya. Tapi yang sebagai informasi ya, nah kalau misalnya saat ini Anda sudah beriklan di Facebook, sudah pernah dengan menggunakan akun Facebook Anda, maka metode pembayaran menggunakan ATM bersama ini nggak akan muncul ya, tidak ada pilihannya, paling hanya ini aja, kartu kredit dan PayPal. Jadi solusinya adalah mau tidak mau Anda perlu bikin akun Facebook yang baru seperti yang tadi saya lakukan, untuk bisa beriklan dan membayar menggunakan yang namanya ATM bersama ya. Dan kalau nggak salah tuh menggunakan Bank Permata nanti dia ya. Jadi kalau misalnya Anda nanti nggak ada opsional ya, pilihan ATM bersama atau menggunakan bank transfer, maka Anda perlu bikin akun Facebook yang baru untuk beriklan. Oke. Nah, itu adalah catatan sebagai metode pembayarannya. Jadi saran saya sebaiknya Anda bikin akun Facebook baru untuk bikin metode pembayaran ATM bersama. Dan metode pembayaran ATM bersama ini sistemnya adalah tidak seperti kartu kredit atau PayPal ya, yang dimana kita akan di charge setelah kita pakai. Tapi kalau ATM bersama ini kita artinya deposit dulu, dan deposit itu nggak sedikit ya. Jadi ada batas minimumnya. Kalau misalnya kita pasang budget iklan per hari, misalnya 35.000 per hari atau 50.000 per hari, itu beda-beda budgetnya nanti. Waktu kemarin saya tes, waktu sekitar bikin settingan iklan 45.000 per hari, itu 45.000 ya per hari, itu minimum bayarannya sekitar 1.300.000 gitu ya. Jadi untuk ATM bersama Anda harus siap-siap deposit gitu ya, dan angkanya rata-rata kalau nggak salah sekitar 1 jutaan ke atas ya. Jadi nggak misalnya 100.000 dulu gitu ya, 200.000 nggak, misalnya deposit, kecuali Anda pakai kartu kredit ya, Anda pakai yang dibayar aja gitu ya. Jadi lebih pakai dulu baru bayar gitu ya. Nah, itu adalah sebagai catatan kalau Anda ingin melakukan pembayaran menggunakan yang namanya ATM bersama ya. Jadi nanti ada sistem depositnya dia. Oke, kemudian kelima, kita perlu mempelajari juga ya model iklan yang diizinkan. Nah, untuk hal yang ini saran saya Anda baca dulu secara sendiri yang lebih detail ya, pelan-pelan. Nah, ini adalah linknya sudah saya kasih. Nanti notepad ini saya juga berikan di file Facebook training ini ya. Anda bisa copy ini, kemudian Anda paste aja di sini ya. Nah, Anda bisa perhatikan di sini kebijakan-kebijakan iklan Facebook ya. Ini spesifik kebijakan ya, ini adalah iklan-iklan yang tidak dibolehkan ya. Yang tidak dibolehkan dari mulai produk farmasi, maksudnya seperti apa, Anda tinggal klik di sini supaya lihat detailnya. Oke. Kemudian juga URL halaman, landas, dan tempat tujuan Anda bisa baca di sini. Ya, jadi apa aja yang tidak boleh, dan pastikan kalau misalnya Anda ingin mengiklankan sebuah website ataupun landing page, maka Anda perlu menambahkan seperti term condition, kemudian privacy policy gitu ya. Nah, itu perlu Anda tambahkan, kemudian kontak. Ya, Anda bisa cari di Google bagaimana caranya membuat term and condition ataupun privacy policy. Itu ada caranya kok, dan juga teksnya biasanya default ya, itu aja. Ya, jadi ditambahkan di bagian footernya gitu ya. Jadi itu penting ya untuk Anda yang mengiklankan sebuah bisnis kayak misalnya landing page, itu mesti hati-hati karena tidak semuanya bisa diterima langsung. Jadi Anda harus tahu, dan saran saya sebaiknya Anda baca semua yang ada di sini ya, supaya Anda tahu mana yang tidak diterima dan bagaimana supaya diterima. Kemudian panduan untuk menggunakan teks di iklan gambar. Jadi kalau misalnya Anda mau pasang gambar nanti di iklan Facebook, Anda juga perlu baca yang ini ya. Nah, ini dia. Seperti apa sih gambar yang diizinkan untuk beriklan di Facebook? Nah, kayak gini. Ya, pokoknya rumusnya adalah ini dia ya. Pokoknya kalau nggak salah ada di mana, saya baca di sini. Nah, ini dia. Teks gambar dapat dibagi menjadi 4 kategori ya. Nah, kayak gini. Gambar iklan Anda berisi sedikit atau tanpa teks, ini adalah gaya gambar yang lebih disarankan. Oke, jadi jangan ada teksnya kayak gini. Ya, jadi ada gambar teksnya di gambarnya terlalu banyak ya. Jadi yang bagus tuh sedikit atau tidak ada sama sekali. Kemudian iklan Anda mungkin tidak dijalankan kalau misalnya kebanyakan teksnya kayak gini gitu ya.
Nah, kayak gini kemudian pengecualian. Nah, Anda pokoknya tinggal baca di sini ya, perhatikan apa aja yang diizinkan sama Facebook ya, supaya iklan Anda benar-benar maksimal. Jadi memang sebenarnya kalau Anda pengen belajar iklan Facebook, langsung belajar dari Facebooknya. Jadi sebenarnya di sana juga sudah lengkap panduannya, tinggal Anda baca aja ya. Oke, nah kemudian lanjut kita masuk ke tahapan nomor 6 ya. Riset market. Bagaimana caranya melakukan riset market dari produk yang akan kita promosikan ya. Jadi caranya adalah kita langsung masuk ke akun Facebook di sini ya. Kemudian teman-teman bisa langsung klik di sini. Kita masuk ke nomor 6 ya. Ke nomor 6 perhatikan bagian riset market untuk melihat target market kita. Ini gunanya adalah untuk mengetahui ya siapa saja orang-orang yang potensial untuk menerima produk kita, usianya berapa atau seperti apa, kita akan tahu dari sini ya. Kita akan menggunakan yang namanya audience insight ya. Kalau Anda belum pernah dengar atau dengar, ini adalah audience insight. Kita masuk ke sini, kemudian masuk ke sini ya. Kita pilih buat iklan. Oke. Nah, jadi sebenarnya Anda juga buat iklan juga bisa, ataupun langsung ke sini sebentar ya. Kalau nggak salah ada optionnya, karena akun Facebook baru nih ya. Coba ini. Biasanya ada Ads Manager. Kalau belum ada berarti Anda buat iklan tadi ya. Oke, nggak apa, nggak usah. Jadi kita langsung ke sini aja. Ini ya, kita buat iklan. Kemudian teman-teman bisa masuk ke sini. Pilihan menu sini ya. Oh, sebentar. Ini kita akan cari audience insight sebentar ya, karena ini akun baru jadi ini nggak bisa diklik, harusnya ini bisa. Jadi sebagai bantuan kita bisa menggunakan langsung di sini ya, kita bisa buka langsung Google kalau bingung ya. Jadi kalau misalnya sudah akunnya lama, dia akan langsung ketemu audience insight-nya, gampang carinya. Nah, kalau misalnya Anda bingung, Anda bisa ketik di sini audience insight ya, Facebook. Klik ini, kemudian klik ini nih ya. Dari facebook.com business new audience insight, kita klik ini, kemudian kita klik ini. Nah, ketemu ya. Nah, kan kesini semua lengkap ya. Oke, sekarang kita akan menggunakan yang namanya audience insight. Ini adalah namanya audience insight. Kita akan mengetahui target market dari produk yang akan kita promosikan ya. Yang pertama adalah misalnya kita akan setting dari mulai lokasi dulu. Tentunya kita akan berikan di Indonesia ya. Nah, kayak gini ya, Indonesia. Kemudian usia dan jenis kelamin ya, tentunya kita akan menargetkan orang-orang yang usianya berapa aja ya. Atau pertama ini dikosongkan dulu, kita langsung masukin ke minatnya ya. Minat-minatnya tuh kita ingin menargetkan orang-orang yang interest dalam bidang apa ya. Misalnya bisnis online ya, kita bisa lihat nih usianya. Kemudian bisnis rumahan, coba kita cari ini aja, peluang usaha ya. Oke ya, jadi kemudian bisnis internet. Nah, kita bisa cek nih. Nah, teman-teman semua, ternyata dari sini kita bisa lihat ya usia orang-orang yang potensial untuk kita targetin beriklan di internet, yaitu dari usia 25 ya, ini tinggi sekali sampai 34, sampai 35, sampai 44 ya. Nah, yang ini kecil. Artinya kita akan targetin dari usia sini. Kenapa? Kalau kita menargetkan sebuah produk yang ada berbayarnya, maka kita targetin orang-orang yang kira-kira sudah mapan usianya. Jadi kenapa? Di sini saya pilih dari 25 karena di sini kita lihat ya targetnya, jadi kita nggak perlu dari sini ngambilnya ya. 25 sampai 44. Oke. Nah, jadi kita akan misalkan antara dua ini 70%, kemudian juga
ini 30%. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa usia orang-orang yang potensial nanti untuk kita targetin adalah usia antara umur 25 sampai dengan 44 tahun. Oke, untuk bisnis internet ya. Dan Anda juga bisa gunakan ini kalau misalnya Anda ingin meriset produk yang lainnya ya. Oke, kemudian kita juga bisa melihat mereka ya di sini ya, tingkatnya nih. Ternyata orang-orang yang menyukai bisnis online itu status hubungannya adalah lebih besar yang 55%, yaitu menikah nih ya. 71%-nya itu orang-orang yang sudah menikah ya. Kemudian pendidikannya rata-rata adalah orang-orang yang kuliahan nih, perguruan tinggi ya. Nah, kemudian kita juga bisa cek lagi di sini orang-orang tadi itu sukanya di halaman apa aja ya. Nah, ini kategori-kategorinya ya. Orang-orang yang suka nge-like, mereka tuh suka nge-like di mana saja kayak gini nih. Oh, di sini ternyata ini adalah fanpage yang mereka suka like gitu ya. Jadi kita juga bisa mengambil target nantinya dari fanpage ini. Oke, kemudian di sini juga ada lihat ya kategori-kategori yang mereka sukai gitu ya. Kemudian lokasinya juga kita bisa lihat ya. Lokasi di sini kita juga bisa lihat ya lokasi-lokasi orang yang menyukai bisnis online itu di mana aja sih gitu ya. Nah, ternyata banyak yang misalnya adalah dari Jawa kayak gitu ya. Ini kita bisa lihat semuanya. Nah, kayak gini. Bekasi. Nah, kita bisa targetin orang-orang di Bekasi nih. Jadi kita bisa pilih orang-orang yang memang potensial aja kayak gini. Cirebon, kemudian juga Jombang ya, Karawang. Jadi kita bisa lebih spesifikin kalau mau gitu ya. Bandung nih ya. Kayak gitu. Oke. Nah, atau kayak gini, kita lihat 10 teratas. Nah, ini ya. Oke. Jadi kita bisa, kalau misalnya Anda punya produk yang spesifik, kita bisa gunakan ambil kota-kotanya aja ya. Nah, kita juga bisa lihat kegiatan-kegiatannya ya. Nah, ini kemudian juga rumah tangga, dan ini ada data-data yang lainnya mungkin Anda perlukan untuk beberapa produk tertentu gitu ya. Oke, jadi ini adalah caranya bagaimana menggunakan audience insight. Kita bisa melihat ya, yang paling penting adalah kita bisa mengetahui demografinya. Itu yang paling penting untuk kita beriklan di Facebook nanti ya. Oke, jadi sudah tahu ya caranya menggunakan audience insight untuk mendapatkan yang namanya demografi. Karena iklan yang lebih spesifik akan lebih mendapatkan hasil yang lebih bagus. Bahkan Anda bisa mendapatkan klik yang lebih murah itu karena iklannya lebih spesifik, dan juga konversi sales akan lebih bagus ya. Konversi bisnis Anda tentunya. Nah, kemudian poin yang selanjutnya adalah custom audience ya. Kita bisa mengcustom audience yang akan kita gunakan untuk beriklan nanti. Caranya adalah kita bisa pilih tools, kemudian pilih audience ya. Kita lihat di sini. Kita klik di sini, kemudian pilih tools ya. Oke, di sini pemirsa ya, sama aja ini karena bahasa Indonesia ya. Oke, kalau misalnya Anda ini sudah dapat data ini ya, jangan lupa di save ya. Anda bisa simpan kayak gini ya. Nah, Anda bisa di sini nama pemirsa. Jadi gini ya, Anda ini namanya, Anda bisa membuat yang namanya pemirsa Anda. Ibaratnya tuh gini, kita bisa menyimpan nama-nama orang-orang yang akan kita targetin iklan kita nanti. Misalnya kita akan mengiklankan tentang bisnis internet ya. Kita kemudian tadi melakukan yang namanya audience insight. Kita udah dapat semua datanya, usianya sekian. Nah, kita nama ini, misalnya nama pemirsanya adalah untuk bisnis internet, misalnya gitu. Oke, kita simpan. Sudah selesai ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan yang namanya custom audience ya. Kita masuk ke sini. Kita bisa klik ini, kemudian aset pemirsa. Nah, ini adalah artinya custom audience adalah orang-orang yang akan kita iklankan dengan target tertentu. Jadi misalnya gini, kita ingin mengiklankan tentang bisnis internet. Nanti ketika kita bikin iklan ada pilihannya. Apakah kita akan bikin target yang baru atau menggunakan settingan target yang sudah kita bikin tadi, yaitu ini. Misalnya bisnis internet ya. Jadi jangkauannya atau orang-orang yang siap menerima iklan kita adalah 770.000 orang. Jadi kita bisa langsung menggunakan audiens ini ya.
atau nanti kita bikin baru nanti di pas kita bikin iklan ya. Kita jadi ada beberapa cara ya. Nah, ini dia. Bentar ya, ini enaknya pakai bahasa Inggris sebenarnya. Sebentar ya, saya akan coba rubah dulu ke bahasa Inggris ya. Oke, saya akan klik Facebook, kemudian ke sini. Kemudian pilihan pengaturan ya. Kalau nggak salah pengaturan, kemudian bahasa. Saya ubah ke bahasa Inggris saja ya. Nanti kita ubah ke bahasa Indonesia lagi. Biar lebih familiar. Kalau nggak Inggris saya agak kurang familiar ya. Ini Inggris. Oke, nah. Oke, sip. Ini kita refresh saja lagi. Nah, ya lebih enak kan? Oke, nah jadi sekarang kita lihat nih. Audience yang ini adalah tadi kita sudah bikin menggunakan Audience Insight. Ya, sekarang kita bisa bikin juga beberapa model audience ya. Nah, kayak gini dia, create audience, kita pilih custom audience. Nah, kita akan pilih custom audience. Ini adalah, saya ulangi, ini adalah audience yang sudah kita bikin menggunakan Audience Insight ya. Kemudian kita juga bisa bikin sendiri ya, custom audience. Nah, ini dia. Yang pertama adalah customer file ya. Oke, customer file adalah artinya kita bisa membuat database audiens kita, artinya adalah membuat pemirsa yang baru yang akan kita targetin iklan kita menggunakan ini dia ya, data-data ya, data-data misalnya kayak gini nih, data email ya, kemudian juga ID Facebook. Anda pernah lihat kan tools yang bisa nangkep email Facebook ya kan, tools yang bisa mendapatkan data Facebook. Nah, biasanya itu dipakai untuk kayak gini ya, jadi Anda bisa upload datanya di sini. Kemudian Anda bisa menargetkan audiens ya dari website ya yang spesifik ya. Kita klik aja di sini. Nah, ini dia ya, jadi Anda bisa bikin dari target tertentu. Misalnya gini, kita klik ini adalah untuk ini ya. Oh, ini pixel kodenya. Anda mungkin sering dengar ya, karena ini akun baru jadi banyak yang perlu saya setting ya. Sebentar. Oh, ini membuat kita masih ke pixel Facebook. Ini kita akan belajar ini ya. Jadi kalau misalnya kita belum bikin pixel Facebook ini belum bisa. Jadi pixel Facebook tuh kayak gini ibaratnya ya. Jadi gini, saya pakai penjelasan aja ya. Jadi traffic ini kayak gini, misalnya gini. Kita nanti akan bikin pixel Facebook. Itu adalah sebuah kode yang kita bisa pasang di website kita ya. Setelah kita pasang di website kita ya, maka nanti ketika kita mengiklankan di Facebook ya, Facebook itu akan merekam ya, akan merekam orang-orang yang sudah masuk ke web kita. Oke, jadi saya ulangi, nanti ada istilah pixel Facebook itu kayak gini ya. Kita akan mendapatkan sebuah kode dari Facebook ya, kode script kayak gitu. Kemudian kita simpan di halaman blog kita atau website kita ya, disimpan di web. Kemudian ketika kita menjalankan iklan ya, kenapa tadi nggak ada pilihannya? Jadi itu akan terbikin setelah kita menjalankan iklan, gitu ya. Kita kode script, kemudian simpan web ya. Nanti kita beriklan. Nah, orang-orang yang sudah pernah masuk ke web kita itu akan direkam sama Facebook namanya. Ya, akan direkam. Nah, artinya kalau misal sudah direkam, nah ketika kita mau bikin create audience yang ini, web traffic ya. Makanya Anda akan tahu yang namanya istilah retargeting iklan itu ya kayak gini. Ya, jadi setelah kita merekam, nah kita bisa menargetkan orang-orang lagi yang sudah pernah datang ke web kita. Gitu ya. Ini sama kayak namanya retargeting iklan. Jadi orang-orang yang sudah masuk ke web kita, kemudian kita promosiin lagi. Nah, jadi ibaratnya itu adalah audiens yang baru. Nah, mungkin Anda pernah lihat nih, Anda pernah melihat satu iklan di Facebook Anda, ya, dan itu nggak bisa ngilang, ada terus gitu ya. Itu mungkin Anda kena yang namanya retargeted iklan dari orang itu. Misalnya Anda pernah dapat iklan dari si A, ya, pernah beli, dapat iklan, kemudian Anda buka webnya, Anda beli produknya atau enggak, yang penting Anda lihat iklannya, Anda klik, ya, dan Anda masuk ke webnya. Besoknya ada produk baru, ya, Anda dapat lagi iklan dari si orang A ini. Nah, artinya Anda kena yang namanya retargeting iklan. Jadi
target iklan berulang-ulang dari yang kita lakukan. Nah, jadi ini bisa dibikin kalau kita sudah punya pixel yang kita sudah input ke web kita. Jadi kita lihat beriklan dari history orang-orang yang sudah masuk ke web kita. Ya, jelas ya. Oke, kemudian ini adalah aplikasi saya belum pernah coba ya. Yang pasti ini adalah orang-orang yang suka bermain, yang sudah menginstal beberapa aplikasi. Ini juga belum saya coba. Jadi itu adalah kita membuat audience untuk iklan kita. Jadi gunanya gini, ketika nanti kita beriklan, kita bisa langsung pilih ya, audiensnya adalah yang ingin menerima iklan kita adalah pilih salah satu dari sini nanti yang ada, atau Anda bikin baru. Ya, itu namanya adalah custom audience, atau Anda juga bisa look like audience. Nah, ini adalah maksudnya gini. Anda klik ini. Nah, kalau untuk yang ini artinya Anda bisa memilih source-nya. Ya, misalnya Anda ingin mengambil source-nya fanpage orang lain, misalnya apa gitu ya. Kemudian country-nya apa. Nah, Anda lihat nih estimasi reach-nya. Jadi Anda bisa mengambil iklan target dari fanpage yang lainnya. Dari fanpage orang lain, misalnya dari fanpage yang Anda punya di sini, ya. Nah, di sini Anda punya fanpage yang ini aja. Ya, ini belum ada orangnya, jadi nggak bagus ya. Karena kalau Anda masukin baru 1% ya, ini masih kurang bagus ya. Kalau misalnya ada 7% itu bagus. Jadi ini belum kita bisa pakai kalau misalnya kita belum punya fanpage yang banyak ya like-nya. Oke, cancel. Kemudian ini adalah save audience, adalah data-data yang tadi sudah. Nah, ini kita bisa bikin audience tadi baru ya, sama kayak tadi kita bikinnya di audience insight. Kalau ini kita bikin dari sini langsung. Oke. Nah, jelas ya mengenai audience. Jadi audience adalah orang-orang yang akan kita targetin iklan. Bisa kita bikin baru, bisa kita menggunakan yang sudah ada di sini. Gunanya adalah supaya iklan kita lebih spesifik. Oke. Nah, sampai sini kita jelas ya. Nah, di video selanjutnya kita akan mulai belajar membuat iklan, apa itu retargeting yang tadi kita sudah bahas, dan juga tips sukses beriklan di Facebook ya.